Imogiri, terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, adalah situs bersejarah yang menjadi kompleks pemakaman para raja Kesultanan Mataram Islam. Dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Agung Hanyakarakusuma. Dengan latar belakang pegunungan yang indah, makam ini mencerminkan perpaduan budaya Hindu dan Islam dalam arsitekturnya yang unik, serta menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Sultan Agung dan penerusnya. Keberadaan makam Imogiri tidak hanya menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap nenek moyang dalam tradisi Jawa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual yang mendalam, menjadikannya sebagai tujuan ziarah yang sakral bagi masyarakat hingga kini. Makam Imogiri didirikan oleh Sri Paduka Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyakarakusuma, yakni pada tahun 1632 setelah beliau menyerang VOC di Batavia. Sultan Agung setiap hari Jumat dengan sekejap mata sampai di Tanah Suci Mekah. Setelah sholat Jumat, Sultan Agung berjalan-jalan di sekitar Tanah Suci Mekah dan mengetahui tanah yang harum dan wangi di Mekah. Sultan Agung berkeinginan untuk membuat hastana atau makam di Tanah Suci Mekah. Namun oleh Imam Syafi'i tidak diperkenankan karena Sultan Agung merupakan Raja Jawa. Sultan Agung merasa kecewa, lalu kemudian pulang ke Mataram ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dikarenakan Sultan Agung tidak diperbolehkan membuat hastana atau makam di Tanah Suci Mekah, Nyai Kanjeng Ratu Kidul membuat wabah di Tanah Suci Mekah atau yang disebut dengan pagebluk. Penyakit tersebut tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali Raja Jawa, yakni Sultan Agung. Kemudian Imam Syafi'i dipanggil oleh Sunan Kalijaga dan ditanyai kesalahan apa yang telah dilakukannya kepada Raja Mataram. Lalu diceritakanlah bahwa Sultan Agung tidak diperbolehkan membuat makam di Mekah. Imam Syafi'i diminta oleh Sunan Kalijaga untuk meminta maaf kepada Raja Mataram, yakni Sultan Agung, yang ditandai dengan jubah Kanjeng Nabi. Setelah Sultan Agung memberi maaf, wabah penyakit di Mekah menghilang. Lantas Sultan Agung diperbolehkan membuat hastana atau makam di Mekah oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi oleh Sunan Kalijaga tidak diperkenankan, karena nantinya di Tanah Jawa tidak ada leluhur yang dimakamkan di Tanah Jawa. Menurut Sunan Kalijaga, di Jawa juga ada yang tanahnya wangi, dan tanah tersebut jatuh di Bukit Merak, karena di Bukit Merak itulah selalu tertutup kabut. Nah, kenapa dinamakan Imogiri? Karena dahulunya bukit ini selalu tertutup kabut, maka dari itu oleh Sunan Agung dinamakan Imogiri. Imo sendiri artinya kabut, sedangkan giri artinya gunung.
Hingga sekarang, makam Sultan Agung tidak pernah terkena sinar matahari. Jadi ketika masuk ke makam, harus membawa lampu yang disiapkan oleh juru kunci. Dari jarak 5 meter, ketika akan memasuki makam Sultan Agung, harus jalan jongkok, karena pintunya hanya memiliki tinggi 80 cm. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga, dan merupakan cucu dari Raja Mataram pertama, yaitu Panembahan Senopati. Setelah Panembahan Senopati mangkat, digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Hanyokrowati. Ayah dan kakeknya dari Sultan Agung tersebut tidak dimakamkan di makam Imogiri, tetapi di Kota Gede atau di Kota Perak. Makam Imogiri terdapat 3 makam raja, yaitu Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, Amangkurat II, dan Amangkurat III. Blok makam Raja Keraton Surakarta dan Yogyakarta ini dipisah. Makam Raja Keraton Surakarta dimakamkan di Imogiri, yaitu dari Pakubuwono III sampai Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 ada di sebelah barat. Sedangkan makam Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sampai ke-9 ada di sebelah timur. Jadi, secara keseluruhan, blok makam Imogiri ada 9 hastana, 24 raja, dan makam anggota keluarganya sendiri yang lebih dari 1000 yang dimakamkan. Abdi Dalem memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pemeliharaan makam Imogiri, yang merupakan situs bersejarah bagi kedua keraton, yaitu Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Dengan adanya dua pemerintahan ini, Abdi Dalem berfungsi sebagai pengabdi budaya yang menjaga warisan leluhur. Terdapat beberapa jenis abdi dalem, antara lain pemakawan yang bertugas di makam dan keraton, kaprajan serta kaprajuritan. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pemeliharaan fisik makam, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitar. Terkhusus dari Raja Kesultanan Yogyakarta, ada pantangan bagi Raja Kesultanan Yogyakarta bila masih hidup atau memerintah itu tidak diperbolehkan melewati Plengkung Gading namanya. Jadi Plengkung Gading itu semacam terowongan berwarna putih, di mana Plengkung Gading tersebut merupakan jalan keluar dari jenazah Raja Kesultanan Yogyakarta menuju makam Imogiri. Jadi pantang bagi raja yang masih hidup untuk melewati Plengkung Gading tersebut. Nah, untuk penyerahan jenazah dari pihak Keraton Kasunanan Surakarta itu, kalau kita lihat Mas, di bawah lokasi makam sebelum menaiki tangga menuju lokasi makam itu ada semacam rumah-rumahan itu, rumah-rumahan. Kalau kita lihat sekarang dibuat parkiran motor. Jadi apabila ada raja dari Kasunanan Surakarta meninggal, prosesi penyerahan jenazah dari pihak keraton ke abdi dalem pemakaman itu dilakukan di tempat tersebut. Sebelumnya ada semacam ritual-ritual untuk prosesi penyerahan jenazah. Kemudian dilanjutkan membawa jenazah dengan keranda putih dari kayu. Sepertinya kalau kita lihat tuh berat karena memang terbuat dari kayu dan itu besar. Jadi biasanya untuk pemikulan dari keranda tersebut memerlukan kurang lebihnya 40 orang untuk memikul ke lokasi pertama, yaitu Masjid Kagungan. Namanya Masjid Kagungan itu. Nah, itu diselatkan di situ, kemudian diangkat lagi menggunakan keranda sebanyak, yang memikul itu sebanyak kurang lebih 40 orang, menaiki tangga menuju lokasi makam. Nanti kalau pihak
Keraton Kasunanan Surakarta itu belok ke kiri, kalau Kesultanan Yogyakarta belok ke arah kanan, seperti itu. Nah, untuk prosesi pemakamannya sama seperti umat muslim pada umumnya, ya ini dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikebumikan, seperti itu. Jadi di makam Imogiri ini khusus untuk jenazah beragama muslim. Jadi apabila ada kerabat atau keluarga dari keraton yang mohon maaf non muslim, itu tetap tidak diperbolehkan untuk dimakamkan di situ. Jadi memang harus benar-benar yang beragama Islam, seperti itu. Kemudian pada saat kita menuju lokasi makam Sultan Agung Hanyakrokusumo, itu di tangga nomor 1 dari gapuranya itu ada semacam batu injakan, di mana batu injakan tersebut bukan sekedar batu, tapi merupakan makam dari pengkhianat Mataram kala itu, yaitu Tumenggung Endronoto. Nah, jadi badan dengan kepalanya terpisah makamnya. Kepalanya itu dimakamkan di tangga bagian atas dari kompleks pemakaman Sultan Agung Hanyakrokusumo. Jadi yang tangga di bawah gapura pintu masuk itu merupakan bagian tubuhnya, seperti itu. Dan itu memang dianjurkan untuk diinjak bagi para peziarah yang ingin berziarah. Makam Raja-Raja Imogiri hanya dibuka dan dapat dikunjungi 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin pukul 10 sampai 12.30 siang dan hari Jumat pukul 1 sampai 3.30 sore. Namun setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat, khusus makam Mataram ini dan makam Raja Keraton Yogyakarta ditambah jam buka, yaitu hari Minggu pukul 10 sampai 1 siang. Sedangkan makam Raja Keraton Surakarta tetap ditutup. Untuk tata cara masuk ke makamnya dari pendopo, untuk perempuan diharuskan memakai semekan dan jari. Semekan adalah kain panjang berukuran 250 cm x 60 cm yang dililitkan mengelilingi badan dari arah kiri ke kanan. Untuk bawahannya menggunakan bebet. Sedangkan bagi laki-laki memakai pakaian peranakan lengkap dengan belangkon, beskap, sabuk timang, dan samir. Adapun makna simbolis pakaian tersebut merupakan budaya dari nenek moyang. Jadi, untuk memasuki makam, adapun makna simbolis pakaian tersebut merupakan budaya dari nenek moyang. Jadi, untuk memasuki makam tersebut harus dalam keadaan bersih, tanpa menggunakan perhiasan dan alas kaki. Hal itu diharapkan agar dapat khusyuk dalam berdoa ketika di makam. Tradisi yang dilakukan di makam Imogiri. Yang pertama ada sadranan. Sadranan merupakan tradisi ziarah kubur untuk mendoakan leluhur yang dimakamkan di Imogiri. Tradisi ini diselenggarakan oleh abdi dalam keraton, baik dari keraton Yogyakarta maupun dari keraton Surakarta. Dalam tradisi ini biasanya untuk bunganya sudah disiapkan dari keraton. Kemudian dari pihak keraton diserahkan kepada abdi dalam atau juru kunci yang ditugaskan di makam Imogiri. Tradisi lainnya yaitu nguras enceh atau tempayan. Tradisi ini dilakukan 1 tahun sekali pada bulan Muharram atau Suro, tepatnya pada Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Gentong enceh atau tempayan merupakan pusaka yang diberikan oleh 4 kerajaan sebagai tanda persahabatan dan perdamaian, yaitu dari kerajaan Sriwijaya yang diberi nama Nyai Danumurti, dari kerajaan Samudra Pasai yang diberi nama Kiai Danumoyo, dari kerajaan Ngerum Turki yang diberi nama Kiai Mendung, dan dari kerajaan Syam, Thailand yang diberi nama Nyai Siem.
Dulu pada saat Sultan Agung masih memegang kekuasaan, tempayan ini menjadi tempat berwudu beliau. Namun setelah beliau wafat, tempayan ini diletakkan di makam Imogiri dan hingga sekarang dikeramatkan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, air yang ada di dalam tempayan tersebut memiliki banyak petuah bagi para peziarah yang memiliki kepercayaan.